Yo, halo guys, balik lagi sama gue dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya seputaran untuk ke Bitcoin ya, kemudian Ethereum, BNB dan TRX atau TRX atau Tron gitu teman-teman ya. Jadi sebelum saya ke inti videonya teman-teman ya, kemarin itu saya sudah ada upload ya teman-teman beberapa token seperti Metasquid, Doge ya, kemudian ada Duit dan Niftypedia, Oragon X juga ya, beberapa update juga kemarin teman-teman ya. Jadi yang belum nonton ataupun tertarik bisa silahkan coba di simak ya teman-teman dan Dior kembali. Oke ya, intermezzonya sedikit aja, langsung aja ke inti videonya untuk Bitcoin time 4 jam ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, memang kemarin sudah saya infokan ya, di sini terbentuk yang namanya trendline ya, untuk resistannya bagian atas ya teman-teman. Kemudian yang bagian bawah itu adalah supportnya ya, jadi dua garis kuning ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat untuk si Bitcoin ya, memang dia hampir mengenai ya teman-teman ke resisten terdekat ya. Seperti yang kemarin sudah saya infokan di kisaran $60.000 teman-teman. Karena memang kita bisa lihat ya di garis warna merah ini ya, beberapa kali kena touch. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ya. Sudah 6 kali kena touch ya teman-teman. Dan ini terakhir kali ini 7 kali lah kena touch teman-teman ya. Jadi memang kita bisa melihat kalau misalkan di area $60.000 itu adalah area resisten terdekat untuk si Bitcoin ketika memang kemarin mengalami penguatan teman-teman ya. Dan next lagi di kisaran berapa di sini? Di sekitar 62 ribuan dolar teman-teman untuk si Bitcoin ya. Jadi itu memang pas sekali dengan resistennya. Maka di area situ benar-benar harus berhati-hati. Kemarin sudah saya sarankan juga ya, kalau misalkan sudah dekat-dekat ya kisaran-kisaran 60.000, kemudian sekitar 62.000 ya teman-teman ya, sudah bisa mulai cicil jual atau mengurangi posisi teman-teman ya. Tapi balik lagi kalian Dior kembali biar lebih mantap lagi untuk keputusan yang kalian ambil. Itu hanyalah saran dari saya aja teman-teman ya. Karena memang kita lihat di sini ya teman-teman, ada beberapa resisten yang lumayan kuat dan ternyata benar saja teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, pressure dari si sellernya ini masih lumayan kencang untuk si Bitcoinnya. Oke ya. Jadi memang kita lihat ya, perlahan-lahan untuk si tekanan seller ini ya, perlahan-lahan ini cenderung mengalami yang namanya penurunan gitu ya, nggak se-strong yang sebelumnya. Ya, jadi kecil-kecil ya, akhirnya market rebound ya teman. Di sini market rebound, kemudian perlahan kemudian market rebound lagi teman-teman ya. Jadi memang kita harus melihat ketika Bitcoin ini koreksi sekarang nih ya, dari tes ke kisaran 58.000, dia harus mampu bertahan di atas area $58.000 ya untuk bisa melanjutkan kenaikan seperti ini ya, untuk menuju next resistannya ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk si Bitcoin. Nah, kalau misalkan pertanyaannya, kalau misalkan kuat mampu breakout nih, jangan pesimis banget dong. Oh, bisa aja gitu ya. Karena kemarin kan saya infokan kalau misalkan dia drop ya teman-teman seperti ini, kemudian up untuk melanjutkan penurunannya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita skenario terbaik gimana? Iya, saya akan bahas juga teman-teman ya. Dari perspektif kalau misalkan dia mengalami begini retest ya teman-teman untuk breakout. Nah, PR-nya setelah dia mampu breakout ya teman-teman, di situ ada resisten yang cukup kuat next lagi kisaran 63.700 sampai $64.000 teman-teman. Di area ini nih. Ya, di garis kuning ini atau area box kuning yang pertama ini teman-teman. Nah, itu adalah tugas yang lumayan berat untuk si Bitcoin. Oke ya, karena memang kita bisa lihat ya beberapa kali dia kena reject ya di area sini teman-teman untuk si Bitcoin, dan terakhirnya dia menjadi tahanan walaupun akhirnya dia breakdown ya. Next lagi di area berapa? Di kisaran 66 ribuan dolar nih teman-teman. Di area ini next lagi ya pasti di kisaran ATH-nya di sekitar 68 ribuan 800 sampai 69 ribuan dolar lah teman-teman. Ya, sebelum dia bikin new ATH di 70.000 ke atas ya untuk si Bitcoin. Jadi tugasnya banyak sekali nih teman-teman untuk si Bitcoin lewatin beberapa area resisten yang jika memang dia mampu breakout. Nah, kalau misalkan breakout ya, pertanyaannya, wah ini Bitcoin kalau misalkan dia breakout ya, kemudian dia kepentok di sini. Ya, walaupun dia kepentok terus dia bikin base dulu untuk melanjutkan penguatan, itu bagus. Ya, teman-teman, bagus. Ya, dia ketika kepentok di kisaran 63.700 sampai $64.000, lalu dari tes di area 62 ribuan dolar, kemudian dia mampu bikin base tahanan seperti ini, teman-teman. Itu adalah salah satu pertanda bagus sekali untuk si Bitcoin. Ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia breakout ya, teman-teman, ya kepentok langsung dia masuk lagi ke area ini, ya itu udah pertanda benar-benar bahaya menurut saya gitu. Dia seolah-olah akan breakout ya,
bikin base sedikit langsung soar lagi ke bawah gitu teman-teman, dan itu akan melanjutkan penurunan. Nah seperti itu yang harus kita antisipasi teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk Bitcoinnya, melanjutkan analisa yang kemarin teman-teman ya, masih bermain di sekitar sini aja, kita masih melihat pergerakannya, dan ini juga weekend ya, hari Minggu teman-teman ya, by the way. Oke teman-teman, kita udah bahas untuk Bitcoinnya. Kemudian di sini ETH daily-nya, time frame daily-nya teman-teman ya, kita lihat ya si Ethereum ya, dia masih berada ya di uptrend-nya dia nih. Tuh garis warna merah ini uptrend ya teman-teman, yang sudah saya tandain ya. Kemudian kalau misalkan dia ini ya teman-teman, kita bisa lihat ya dari swing low-nya, saya ambil di sini swing low ke swing high-nya teman-teman ya. Dia ini kita udah lihat ya, dia koreksi sampai 0,382 atau sekitar 57 jutaan rupiah teman-teman. Jadi memang kita bisa lihat kalau misalkan si Ethereum ini tidak mampu bertahan di trendline supportnya atau garis warna merah ini teman-teman ya, itu berpeluang untuk koreksi lebih dalam atau mengejar area support bawahnya ya. Seperti yang kemarin saya infokan, kalau misalkan di kripto itu sangat fluktuatif dan sangat mungkin dia bisa terkoreksi sampai retracement 0,6 atau bahkan di retracement 0,7 gitu teman-teman ya. Jadi bisa sedalam itu kalau misalkan dia memang terkoreksi gitu teman-teman untuk di kripto ini time frame daily-nya ya. Jadi memang untuk support terdekat masih di retracement 0,38 atau sekitar 57 juta. Next lagi di retracement 0,5 atau sekitar 53 jutaan rupiah teman-teman. Jadi itu adalah dua support terdekat untuk si Ethereum. Oke ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat juga untuk 4 jamnya nih. Ya kita kulik lagi nih, kalau misalkan jangka pendeknya nih si Ethereum ya bisa terbang sampai setinggi apa sih gitu kan, pertanyaan kan seperti itu, balik lagi gitu kan teman-teman ya. Oke, kita ambil dari swing high ke swing low nya teman-teman ya. Dia memang sudah di ini, kita panjangin dulu biar lebih, dia udah sampai ngeris di retracement 0,5 atau sekitaran 62 jutaan 900-an ribuan lah teman-teman, 63 juta. Dan di sini kita bisa lihat rejection teman-teman, karena memang sebelumnya di sini ada rejection, di sini menjadi support juga teman-teman. Jadi misal di situ adanya tekanan dari si seller juga untuk take profit gitu teman-teman ya. Nah next target lagi ya teman-teman, dia mampu untuk istilahnya penguatan ya. Sampai sejauh mana kita bisa lihat terdekatnya di retracement 0,6 atau sekitar 64 juta 300 ribuan. Next lagi di retracement 0,786 atau sekitar 66 juta rupiah. Jadi itu adalah dua target terdekat untuk si Ethereum jika dia mampu mengalami ataupun melanjutkan penguatan yang pastinya ya bertahan di atas trendline ini, support trendline ini ya teman-teman, dan mampu juga bertahan di atas EMA 21 dan 34 atau garis warna merah dan biru ini teman-teman. Jadi saya gedein lagi biar lebih jelas. Nah ini ya teman-teman ya, dia harus mampu bertahan di area ini, atau setidaknya terburuknya kalau dia tidak mampu teman-teman harus bertahan di area warna merah ini untuk melanjutkan penguatan kembali ya untuk si Ethereum. Ya ini time frame 4 jamnya teman-teman. Jadi memang ini ada beberapa target tadi sudah saya infokan ya teman-teman, untuk resisten terdekat ya sampai dia ngeris ATH sebelumnya ya di kisaran-kisaran 68-69 jutaan teman-teman. Ya itu untuk si Ethereum. Oke, jadi itu tadi support-support yang udah saya infokan. Kalau misalkan jangka sekarang memang jangka lebih pendek yang supportnya kita bisa lihat ya teman-teman di area sini ya, sekitar 59 jutaan sampai 60 juta rupiah atau retracement 0,236, dan di swing low-nya saya ambil ya sekitaran 57 jutaan teman-teman. Jadi itu ya teman-teman yang nanyain supportnya ya untuk bawahnya. Ya kalau misalkan terdekat pasti di area retracement 0,382 atau sekitar 61 jutaan ya teman-teman untuk si Ethereum. Oke, next kita bahas untuk si BNB. Nah kemarin memang saya sudah infokan memang ya, kalau misalkan jangka pendeknya ini BNB masih mungkin sekali untuk melanjutkan penguatan ya teman-teman ke retracement 0,5 ya atau sekitar 8.500-an, dan dia sudah lewatin itu teman-teman dan kepentok di sekitaran 8.600-an. Oke ya. Jadi memang sekarang ada lagi retest untuk EMA 21 dan 34-nya di sini ya. Dan next target ya untuk si BNB ya pasti di atasnya teman-teman ya, di retracement 0,6 atau sekitaran 8.700-an, hampir 8,8 jutaan teman-teman. Itu adalah next target untuk si BNB terdekatnya. Yang pastinya dia harus ngelewatin dulu area ini teman-teman. Nah, area ini harus dilewatin ya, kisaran 8.600-an, karena memang kita bisa lihat di sini ada pullback di area sini teman-teman ya untuk si BNB. Jadi kita bisa melihat ada tekanan juga dari si seller ketika BNB masuk di area itu. Ya jadi memang ini adalah resist 1 ya. Kemudian next lagi di sini yang tadi sudah saya infokan nih di area sini ya, atau sekitaran 8.780 ribuan teman-teman, kisaran-kisaran itu ya untuk si BNB. Dan next lagi targetnya di kisaran retracement 0,786 atau sekitaran 9.100-an ya teman-teman. Jadi ini adalah
pergerakan yang masih bagus sekali untuk si BNB. Kalau misalkan kita lihat ini time frame 4 jamnya ini seperti membentuk inverse head and shoulder teman-teman ya. Ini bagian headnya ya, ini bagian left dan right shouldernya. Jadi kurang lebih seperti ini adalah salah satu pattern bagus untuk pembalikan arah si BNB untuk jangka pendeknya. Tapi perhatikan juga untuk beberapa area resistannya teman-teman ya. Oke, itu untuk si BNB. Ya, jadi yang nanyain supportnya memang terdekat di 8.200-an atau retracement 0,382 teman-teman ya. Dan bawahnya lagi di retracement 0,236 kisaran 7.900-an teman-teman. Dan di swing low-nya yang saya ambil tuh kisaran-kisaran 7.400-an. Ya, jadi ada beberapa support untuk si BNB ya, jangka pendeknya. Oke teman-teman, sekilas untuk BNB ETH. Next kita bahas untuk TRX atau Tron ya. Nah, ini kita bahas untuk time frame 4 jamnya teman-teman ya. Untuk si TRX atau Tron ini sendiri memang dia sudah sampai ngepam ke 1.800-an. Wah, ZIL sampai kelewat gitu teman-teman ya. Oke, jadi kemarin itu banyak banget yang nanyain kan kalau misalkan aduh TRX ini apa kabar, TRX ini apakah ada harapan dan lain sebagainya. Nah, ini ya ada waktunya dia ngepam teman-teman seperti ini ya. Kita bisa lihat aja nih ya untuk si TRX atau Tron ataupun koin-koin lain lah. Cuman sekarang kan kondisinya kita lagi ngebahas untuk Tron atau TRX teman-teman ya. Jadi memang ada suatu kondisi dia ngepam ya, kemudian ada satu kondisi lagi dia drop, kemudian dia sideway. Ya teman-teman, sideway harganya ya gitu-gitu aja, akhirnya dia breakout dan pump. Gitu teman-teman ya. Jadi itu siklus yang memang harusnya kita lihat ya, adanya pump pasti adanya penurunan, adanya kenaikan pasti ada penurunan dan adanya sideway. Gitu teman-teman ya. Jadi memang harus bersabar, nggak bisa kita beli sekarang ngarep besok langsung ngepam, minggu depan langsung ngepam jadi kaya raya ya, nggak kayak gitu juga teman-teman ya di dunia trading gitu ya. Jadi itu teman-teman. Nah, next lagi kita bahas untuk TRX ya. Memang dia sudah nih, kita bisa lihat ya dari swing low ke swing high-nya time frame 4 jam ya. Ini benar-benar volatile banget. Dia sampai retest ke area retracement 0,786 atau sekitaran 1.400-an rupiah teman-teman. Ini benar-benar yang seperti saya bilang kalau kripto itu bisa se-volatile itu gitu ya. Nah, sekarang ini dia masih struggling ya untuk retest di retracement 0,6 atau sekitaran 1.512 dan di situ ada juga EMA 21 dan 34 ya, garis warna biru dan merah ini teman-teman. Ya, jadi hopefully ya setelah dia memang sudah terkoreksi lumayan dalam ini melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Dan kalian harus perhatikan juga untuk beberapa area target atau resisten terdekat dari si TRX ini sendiri. Ya, yang pertama di retracement 0,5 atau sekitaran 1.576. Next lagi di retracement 0,382 atau sekitaran 1.640. Ya, jadi itu adalah dua area terdekat ataupun resisten terdekat untuk si TRX atau Tron ketika dia mampu ngebreak ya teman-teman dari EMA 21 dan 34-nya. Di area ini adalah area yang krusial sebelum dia melanjutkan kenaikan ke beberapa target resistennya. Gitu teman-teman, ini adalah target terdekatnya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, oh ini bakal ngepam ke 2.000, oh ini bakal ngepam ke setengah dolar, nggak. Jadi memang ini untuk jangka pendeknya aja teman-teman. Dan supportnya ya teman-teman, supportnya masih di sekitar ini teman-teman, terdekatnya di sini. Ya, di sini kisaran 1.470 dan sekitaran 1.420 teman-teman. Ya, jadi itu adalah dua area support terdekat untuk si TRX atau Tron ini dan beberapa resisten terdekatnya teman-teman. Ya, jadi memang kita masih lihat juga dia setelah masuk overbought ya dari RSI-nya teman-teman, kita bisa perhatikan ya. Ini benar-benar overbought dan akhirnya sekarang masih struggling ya teman-teman, ataupun kita bisa lihat dia setelah up ya membentuk base ya teman-teman di area sini. Ya, sebentar saya akan perbesar dulu ya teman-teman ya biar lebih jelas ya. Di sini ya teman-teman seperti dia membentuk yang namanya base. Ya, create base teman-teman. Setelah dia mengalami penguatan dan hopefully dia bisa melanjutkan kenaikan. Ya teman-teman, itu yang semoga kita lihat untuk si Tron ini sendiri. Cuman kalau misalkan dia struggling ya, kemudian Bitcoin yang nggak mendukung ya dan lain sebagainya gitu kan, ada banyak faktor juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia nggak mampu ngebreak di EMA 21 dan 34 ini ya, dia bakalan terkoreksi lagi ke beberapa support yang terdekatnya tadi sudah saya infokan teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk skenario terburuknya untuk si Tron atau TRX ini ya. Jadi tentukan untuk area buy dan sell kalian sendiri teman-teman. Kalian dior lagi, analisa kembali biar lebih mantap. Itu aja video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.